datanglah manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW meminta Ummu Salamah untuk menjadi istrinya Rasulullah SAW. Ini sekaligus menjadi bukti nyata betapa mujarabnya, betapa mustajabahnya doa orang yang terkena musibah lantas kemudian mengucapkan doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama sepakat yang paling mujarab, yang paling makbul yaitu doa yang dibaca sesaat setelah kita tertimpa musibah. Karena memang Bapak Ibu yang paling berat dalam kehidupan kapan? Sesaat setelah tertimpa musibah, sebelum berjalannya waktu yang kemudian menawarkan segala masalah pahit dari musibah kita. Jadi kalau seiring berjalannya waktu, musibah yang berat lama-kelamaan menjadi ringan Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu ada hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah SAW menyebut hakikat sabar itu pada saat pertama sekali musibah menimpa diri kita. Itu hakikat sabar. Kata Rasulullah di dalam hadis tersebut, as-sabru inda sadmatil ula. Hakikat kesabaran itu ketika awal sekali kita tertimpa musibah. Itu dia Bapak Ibu, hakikat sabar yang sesungguhnya. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak mikir macam-macam, ucapan kita, sikap kita, dan kita sanggup bersabar dari hal-hal yang diharamkan sama Allah, dan sebaliknya Bapak Ibu, kita mampu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu niscaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi nyata dalam diri kita. Kita diberikan pahala besar sama Allah dan juga diberikan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dari kehidupan kita. Itu hakikatnya, itu yang paling afdolnya pada saat kita tertimpa musibah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ada hadis yang lain, etikanya orang musibah itu mirip-mirip dengan etikanya orang bersedekah. Di dalam hadis Bapak Ibu, baiknya kan orang yang bersedekah itu tidak dia ngobrol sedekahnya kepada orang lain. Artinya lebih baik kalau tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya jangan sampai mengetahui apa yang sudah disedekahkan oleh tangan kanannya. Sama dengan halnya kalau kita tertimpa musibah. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis mengucapkan salah satu min kunuzil birri, atau dalam riwayat yang lain hadisnya berbunyi salah satu min kunuzil jannah. Ada 3 perkara yang termasuk dari perbendaharaan kebaikan atau perbendaharaannya surga. Ada 3 perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, itmanul qalbi. Kalau kita sakit Bapak Ibu, baiknya sakit itu cukup kita saja yang tahu. Jangan banyak mengeluh lah. Itu etikanya orang-orang soleh. Seperti itu dulu orang-orang soleh, Rasulullah SAW, para nabi sebelumnya, Nabi Muhammad, atau juga para wali Bapak Ibu, kalau ditimpa sakit mereka tidak senang mengeluh, nggak cengeng bahasa kita, bahasa cengeng babira, cengeng, bikin sakit udah ini itu ya. Dulu tidak seperti itu, para nabi Bapak Ibu sakit separah apapun tidak pernah mengeluh, bahkan
keluarga mereka sekalipun tidak tahu kalau mereka memang sedang sakit. Dan cerita paling afdal tentang ini kalau di dalam Al-Quran mengenai cerita Nabiullah Ayub alaihi salam. Itu Bapak Ibu, kurang parah apa sakitnya Nabiullah Ayub alaihi salam? Parah sekali. Sampai-sampai keluarganya sendiri, anak istri Nabiullah Ayub alaihi salam sendiri jijik dengan penyakit yang diderita oleh Nabiullah Ayub alaihi salam, sehingga mereka pergi meninggalkan Nabiullah Ayub alaihi salam sebatang kara. Dalam keadaan seperti itulah kemudian Nabiullah Ayub alaihi salam Bapak Ibu tidak ngeluh dan ngomong sana sini sama umatnya, ngeluh saya kok seperti ini, sakit ditinggal pergi lagi sama keluarga, tidak seperti itu. Nabiullah Ayub justru berkeluh kesahnya cuma satu, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diabadikan cerita itu oleh Allah dalam surat Anbiya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kalian cerita tentang Nabiullah Ayub alaihi salam. Wa ayyuba idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya tertimpa penyakit yang sangat kronis, yang sangat parah, sampai-sampai saking parahnya semua keluargaku telah meninggal diriku sebatang kara. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, Bapak Ibu, karena sedang musibah berdoa, ayat selanjutnya berkata, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami istijabah, kami dengar semua doanya Nabiullah Ayub. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami angkat semua penyakit kronis yang selama ini menimpa dirinya Nabiullah Ayub. Bahkan kata Allah, wa atainahu ahlahu mislahu, kami beri ganti istri yang lebih baik daripada istri yang sudah meninggalkan Nabiullah Ayub. Menikah dengan istri baru punya anak, anaknya jauh lebih soleh, jauh lebih baik daripada anak durhaka yang sudah meninggalkan Nabiullah Ayub alaihissalam. Anak meninggalkan orang tua Bapak Ibu dalam keadaan apapun kan durhaka, ya. Maka diberi ganti jauh lebih baik. Kapan Nabiullah Ayub berdoa? Pada saat beliau tertimpa musibah. Maka etikanya Bapak Ibu, bagi orang-orang soleh seperti sabda yang kedua Rasulullah SAW tadi, bukannya kita obral kesedihan kita itu, kita cerita ke sana kembali, kita tunjukkan kalau kita sedang prihatin, bukan. Justru sebaliknya, etikanya para nabi itu disuruhnya kita berdoa dalam keadaan seperti itu. Yang pertama, ya, pada saat kita ditimpa sakit, ceritanya seperti Nabiullah Ayub alaihissalam, kitmanul malad. Jadi Bapak Ibu kalau sedang sakit, kayaknya ya ngeluh sama Allah. Ya, kalau tidak sanggup minimal ngeluh sama istri sendiri, Bapak. Kalau tidak sanggup minimal sama keluarga sendiri. Kalau juga nggak sanggup baru satu kampung, jangan satu kecamatan dulu. Satu kampung aja dulu, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kitman sedekah, ya, maka sama dulu. Menyembunyikan sedekah, kitmanul maradi, menyembunyikan sakit. Etikanya sama dengan kita bersedekah. Sedekah itu kita sedekah, kita infak, baiknya jangan sampai diketahui oleh tangan kiri kita. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, kitmanul masaib, menyembunyikan musibah yang menimpa diri. Itu yang ketiga. Nah, contohnya kalau di dalam Al-Quran Nabiullah Ya'qub alaihi salam, ya, anak yang paling dia cintai, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam, dibuang sama anak-anaknya yang
lain Bapak Ibu, sama anak-anak Nabiullah Yakub alaihi salam yang lain. Sedih sekali Nabiullah Yakub, nangis bertahun-tahun. Ya, fahuwa qadim. Bahkan nangisnya itu tidak pernah berhenti sampai matanya buka sendiri gara-gara nangis dia berduka yang sangat mendalam. Tapi tidak pernah mengeluh sama siapapun, bahkan sama istri-istrinya tidak mengeluh. Ya, dalam keadaan seperti itu Nabiullah Yakub yang sudah buka matanya Bapak Ibu cuma berdoa kepada Allah. Maka diabadikan sama Allah itu cerita di dalam surat Yusuf, innama ashku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan semua musibah dan duka yang aku hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu etikanya orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Maka wajarlah kalau Rasulullah SAW berkata di dalam hadis tadi, salah satu min kunuzil birri, ada 3 perkara yang termasuk dalam perbendaharaan kebaikan. Apa saja ketiga itu? Yang pertama khidmatul marad, menyembunyikan rasa sakit. Yang kedua khidmatus sadaqah, menyembunyikan sedekah. Dan yang terakhir atau yang ketiga khidmatul masaib, menyembunyikan musibah yang sedang kita derita. Itu 3 hal ya, etika yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Walaupun berat ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pada saat putranya Ibrahim meninggal dunia, beliau nangis, ya, Rasulullah nangis itu. Sampai Nabi mendedahkan syair, innal aina tadmamu wa innal qalba tahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbina wa inna fi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Innal aina tadmamu, sesungguhnya air mata berlinang, wa innal qalba tahzanu, sesungguhnya hatiku terasa perih, wala naqulu illa ma yurdi rabbina, meski demikian saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun yang tidak diridhoi oleh Tuhan kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh dengan perpisahan ini wahai Ibrahim, putranya Rasulullah namanya Ibrahim, la mahzunun, hatiku dibuat bingung. Kata Rasulullah, yaitu untuk menceritakan bagaimana dukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, muncul pertanyaan kemudian, bagaimana kalau saat musibah kita lupa mengucapkan itu? Biasanya kan orang yang musibah Bapak Ibu larut dalam dukanya, bahkan boleh jadi dia lupa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari untuk menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga mengutipkan kepada kita sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa qala Imam Ahmad haddatsana Yazid wa Abdad bin Abdad qala haddatsana Hisham bin Abi Hisham haddatsana Ibad bin Ziyad an ummihi an Fatimah ibnatul Husain. Fatimah itu bukannya Fatimah Zahra ya. Fatimah putrinya Husain, Husain cucunya Rasulullah. Jadi Husain itu punya seorang putri, diberi nama dengan nama ibunya. Nama ibunya Husain kan Fatimah. Nah ini yang saya sering cerita Bapak. Salah satu tradisinya orang soleh memberi nama anak mereka dengan nama kakek, ibu, nenek, bapak mereka yang soleh. Itu tradisinya orang soleh. Ya, Hasan itu Bapak Ibu punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Hasan punya anak laki-laki
diberi nama anak laki-lakinya itu dengan nama bapaknya. Bapaknya Hasan siapa? Ali, kan Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi anaknya ini dikenal dengan nama Ali Zainal Abidin. Jadi tradisinya orang soleh seperti itu, Pak. Nah, Imam Al-Ghazali, nama beliau siapa? Ahmad. Bapak beliau siapa? Muhammad. Kakek beliau siapa? Muhammad. Datuk beliau siapa? Ahmad. Itu tradisinya orang soleh. Maka saya kadang-kadang bingung saja kalau ada orang datang Ustaz minta nama, padahal kakek dia ulama, Pak. Kok repot-repot cari nama? Udah pakai aja nama kakekmu yang ulama itu sama anakmu sekarang. Dia punya kakek dia ulama besar, tokoh. Ya, dia cucu dari ulama besar itu, punya anak cicitnya almarhum ulama tadi. Tadi kasih nama dengan nama kakeknya itu kan lucu, aneh. Cari nama orang luar itu aneh. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, punya cucu, lihat dulu dalam garis keturunan kita itu siapa yang alim, yang soleh, yang menjadi panutan masyarakat, yang hidupkan lagi anak kita itu dengan nama dari kakek kita. Semoga-moga cita-cita kakek kita yang belum keterusan dilanjutkan oleh anak kita tersebut. Itu tradisinya salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu. Diriwayatkan oleh Fatimah putrinya Husain an-Abiha dari bapaknya, berarti dari Husain cucunya Rasulullah ya. Husain bin Ali bin Thalib bin Abi Thalib. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husain dari bapaknya Ali bin Abi Thalib. Tentu Ali bin Abi Thalib riwayat di sini ditemukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di dalam hadis ini, "Ma min muslimin wala muslimatin," tidaklah ada seorang muslim ataupun seorang muslimah yusabu bi musibatin fa yudzakiraha wa in qala ahdaha. Kemudian tertimpa musibah, baik kaum muslimin maupun muslimah tertimpa musibah dalam kehidupannya, fa yudzakiraha, baru kemudian ingat, wa in qala ahdaha, walaupun sudah terlalu lama. Misalnya, maaf, kita keluarga kita, mungkin siapapun di antara kita yang hadir di sini, Bapak Ibu, pasti ada di antara keluarganya yang kena musibah tsunami. Pasti, kalau orang Aceh, apalagi orang Banda Aceh pasti ada yang kena tsunami. Dulu nggak paham, belum terlalu memahami agama. Sekarang teringat lagi, karena cerita-cerita tentang musibah teringat balik. Fayudzakiraha, ingat balik terhadap peristiwa masa lalu, musibah di masa lalu. Wa in qala ada, sepanjang apapun setelah terjadinya musibah tersebut, ya, pun dima'ahdah, ya, atau bahkan menjelang akhir hayat dia masih ingat cerita musibah dia di masa lalu. Fayuhdisul bidzalika istirja'an. Kemudian dia kembali mengulang mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat istirja itu bukan saja disunahkan kita ucapkan pada saat kita tertimpa di awal musibah. Kapanpun di kemudian hari kita ingat kembali dengan musibah itu, sunnahnya kembali kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita tambah lagi dengan doa. Kapanpun kita ingat musibah ini, dengan doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa khudh li khairan minha illa jaddadallahu lahu inda dzalika. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbarui pemberian yang baru kepada orang tersebut. Fa'atahu mithlu ajraha yawma musib. Maka Allah akan memberikan pahala yang lebih baik daripada hari di mana dia tertimpa musibah. Jadi Bapak Ibu, kenangan musibah itu kapanpun kemudian teringat kembali dalam memori kita, sunnah kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian kita tambahi dengan kalimat Allahumma jurni fi musibati wa khudh khairan minha, maka Allah akan memberikan kita pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
memberikan kita ganti yang lebih baik. Maknanya apa? Gak akan berakhir itu. Yang gak akan pernah berakhir. Kapanpun kita mengingat sama Bapak Ibu. Kayak kita sunnah membaca basmalah kan, atau mengucapkan Allahumma barik lana sebelum makan. Tapi kalau kita lupa, misalnya keburu lapar atau sangat haus, lupa kita baca basmalah, lupa kita baca Allahumma barik lana. Apakah saat kita makan nggak boleh kita baca itu? Nggak boleh. Boleh saat teringat kita baca itu. Ya, tapi dengan doa yang lain kebetulan kan, Allah Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bapak Ibu lupa sholat karena satu dan lain sebab lupa sholat. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah rajin berjamaah, saya itu sering lupa sholat isya. Nah, kalau nggak ada pengajian itu kadang-kadang isya, sembahyang sering itu lupa saya sholat isya. Nah, apakah saat kita ingat kita nggak boleh lagi sholat isya? Boleh kan, harus kan? Sering itu biasanya kan hari raya kita libur pengajian, Pak. Libur pengajian sampai 7 atau bahkan 10 hari libur. Kadang-kadang kan isya apa bersilaturahmi gitu, pergi ke rumah-rumah famili, ya. Pulang sudah capek istirahat, malamnya waktu bangun sholat ingat malam udah sholat isya Pak. Nah, seandainya saya ingat belum sholat isya Pak, saya nggak boleh sholat malam itu. Boleh. Kapanpun kita ingat, kita masih punya hak untuk menunaikan kembali sholat isya yang kita lupa kerjakan semalam. Nah, begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dengan doa ini. Jadi dia tidak lekang dengan selesainya musibah. Setiap kali kita teringat kembali dengan musibah itu, sunnah berdasarkan hadis yang kedua ini untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga doa Allahumma jurni fi musibati wa khulfi khairan minha. Insyaallah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang akan datang kita lanjut ya dengan ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah 158 ya. Inna safa wal marwa min sya'airillah dan seterusnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab wa nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.